Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada para siswa di channel Guru Muda. Pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi, dan masih melanjutkan subbab mengenai perubahan sosial budaya. Jika video sebelumnya telah kita bahas mengenai bentuk perubahan sosial budaya, maka video kali ini akan membahas mengenai faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Untuk materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik, langsung saja kita ke materi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkan terjadi. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah penyebab perubahan sosial budaya, ada 7. Dari yang pertama mari kita bahas, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati, serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Sementara bagaimana dengan wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya? Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang berpindah, dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota dan sebagainya. Itulah faktor yang pertama, penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, adanya penemuan baru. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Kemudian, faktor yang ketiga adalah konflik. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian, faktor berikutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Situasi dan kondisi ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Misalnya, Revolusi Mei tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini dimulai dari demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Perubahan besar terjadi di Indonesia setelah Soeharto menyatakan mundur dan reformasi bergulir.
Kemudian berikutnya adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam bahkan dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Faktor yang keenam adalah peperangan. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang biasanya akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Faktor yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Kita bahas yang pertama, difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin, traktor, yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengelola lahan. Pengetahuan manusia berkembang dan berubah karena menghimpunnya dari interaksi dengan masyarakat atau manusia lain. Kemudian berikutnya adalah akulturasi. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Apa contoh dari akulturasi budaya? Ketika berkembang musik rap dari negara asing bertemu dan digabungkan dengan bahasa Jawa, maka terciptalah akulturasi musik rap dengan bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran, maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Dapatkah kamu memberikan contoh dari asimilasi? Berikutnya adalah penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan.
Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan contoh proses penetrasi. Kemudian berikutnya adalah invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Apa saja unsur yang dipaksa masuk ke bangsa Indonesia oleh penjajah Belanda? Beberapa unsur tersebut diantaranya adalah bahasa dan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir adalah millenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Itulah yang dimaksud dengan millenarisme. Itu tadi adanya beberapa proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan dikenal juga dengan faktor penghambat. Ada 5. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Kemudian, faktor penghambat yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Kemudian, yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Kemudian yang kelima, adat istiadat. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Itulah
kelima, faktor yang menghalangi terjadinya perubahan atau disebut juga dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa dibahas dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.